warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Kali ini kita masuk ke pertemuan 3 yang membahas tentang masalah penelitian. Apa itu masalah? Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antar apa yang diinginkan. Suatu masalah dapat juga diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan, karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi, masalah penelitian itu apa? Itu proses mencari suatu solusi atau tambahan teori mengenai suatu masalah yang akan diteliti dengan menggunakan suatu metodologi penelitian. Nah, jadi dalam penelitian, kedudukan masalah sangat penting karena melalui masalah kita dapat menentukan tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data yang akan kita gunakan. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, setelah masalah kita tentukan, di dalam pembuatan suatu penelitian, pasti kita menemukan yang namanya latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Ada beberapa kriteria yang biasa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah penelitian. Yang pertama adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Lalu yang kedua, terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Lalu proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik mengakibatkan kendala di kemudian hari. Nah, dari latar belakang tersebut kemudian kita rumuskan dan kita kumpulkan teori-teori yang sudah ada sehingga sampai ketemu yang disebut dengan hipotesis yang akan dibuktikan dengan hasil penelitian. Pada intinya, kita harus menyusun latar belakang masalah terlebih dahulu sebelum bisa sampai ke tahap penelitian. Jadi kalau digambarkan secara garis besar isi dari suatu latar belakang masalah biasanya berisi satu data atau fakta yang ada. Nah, hal ini akan menjadi acuan di dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja, data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar ilmuwan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Lalu, secara garis besar, latar belakang masalah juga berisi mengenai analisis, yaitu permasalahan yang ada sampai dengan jelas. Ya, jadi didetailkan seperti apa permasalahannya. Lalu, yang ketiga, latar belakang masalah itu biasanya berisi apa yang harus diteliti. Jadi dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek atau penelitian tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Ya, jadi itu adalah isi dari uraian latar belakang masalah. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Jadi yang namanya penelitian, kita harus menyediakan suatu data atau informasi yang dapat menjawab dari penelitian tersebut. Yang kedua, data atau informasi dapat diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu seperti melakukan wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, syarat masalah penelitian itu harus memenuhi persyaratan orisinalitas. Jadi kita harus mengetahui melalui pemetaan penelitian terdahulu atau kita sebut dengan state of the art. Ya, jadi penelitian itu tidak boleh ya asal-asalan. Harus kita tahu penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode yang akan kita ambil seperti apa. Nah, yang kita akan buat adalah dengan penelitian dengan metode yang sama tetapi objeknya berbeda. Lalu yang keempat, memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Nah, jadi masalah penelitian bisa kita ambil dari isu-isu hangat yang sedang terjadi saat ini. Lalu yang keenam,
masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera. Tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat secara luas. Lalu masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi peneliti. Ya, contohnya misalkan ingin mengajukan penelitian untuk pembuatan skripsi. Pastinya kita membuat penelitian berhubungan bidang studi, yaitu misalkan jurusan sistem informasi. Bagaimana tips-tips memulai menulis penelitian? Ketika merancang paragraf-paragraf pembuka dalam suatu latar belakang masalah, ada beberapa hal yang kita harus pahami di dalam menulis latar belakang tersebut. Yang pertama, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Yang kedua, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang dalam satu kalimat pembuka. Gunakan kutipan yang disesuaikan dengan topik pembahasan, sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Untuk itu, gunakan kutipan secara layak dan tepat. Jadi, maksud dari poin 1 dan 2, pada saat kita ingin membuat suatu paragraf di dalam latar belakang masalah, pastinya memuat hal-hal seperti yang tadi saya bacakan, yaitu kalimat pembuka yang pada saat orang membaca sudah tertarik akan penelitian tersebut, ya. Jadi yang gampang dipahami. Lalu yang kedua, jika di dalam latar belakang harus ada kutipan. Nah, kutipan ini pun jangan terlalu panjang, jadi hanya dibuat secara ringkasan mengenai kutipan atau jurnal yang kita akan ambil sesuai dengan tema atau judul penelitian. Jika ingin menggunakan kutipan yang banyak dan panjang, bisa kita taruh di bab 2. Lalu yang ketiga, hindari ekspresi-ekspresi idiomatik atau kalimat yang membingungkan. Ya, jadi jangan kita membuat suatu kalimat atau kata, baik itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang tidak kita pahami. Lalu yang keempat, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan penulisan angka, ya. Nah, itu adalah tips-tips memulai menulis penelitian. Selanjutnya, tips-tips memulai menulis penelitian di dalam latar belakang masalah yang biasanya kita tuliskan di dalam penelitian. Di situ tipsnya adalah tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat, seperti dilema, isu yang dapat menuntun pada penelitian. Oke, yang selanjutnya tunjukkan mengapa masalah tersebut penting. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, kita bisa menggunakan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Kita bisa taruh di situ kutipan-kutipan berdasarkan penelitian sebelumnya atau referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Lalu pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian. Nah, seperti eksploratorisnya dalam kualitatif, pengujian hubungan-hubungan atau prediktor dalam kuantitatif, dan pendekatan keduanya dalam metode campuran. Lalu, tuliskan apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian, sehingga mengharuskan Anda untuk menelitinya. Ya, jadi seringkali penelitian itu banyak masalah yang dibahas, bukan hanya satu masalah saja. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai identifikasi masalah. Nah, di dalam penelitian kita juga akan membahas setelah latar belakang masalah ada identifikasi masalah, yaitu berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa sumber dari identifikasi masalah tersebut. Yang pertama, kita bisa mengambil dari jurnal ilmiah, buku teks, majalah, tesis, dan lain-lain. Artinya Anda harus perbanyak membaca literatur. Lalu bisa dari kebijakan publik, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, dapat juga diidentifikasi berdasarkan kondisi objektif yang ada di tempat kerja, seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan terhadap pelanggan,
dan lain-lain. Nah, jadi masalah penelitian ini atau topik penelitian berpengaruh terhadap kualitas penelitian. Artinya, masalah penelitian yang teridentifikasi dengan matang di awal akan menentukan penelitian yang dihasilkan. Tidak hanya itu, identifikasi masalah yang jelas menentukan apakah penelitian bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk melakukan formulasi masalah penelitian, harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. Yang pertama bisa dilihat dari aspek permasalahannya, yaitu merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian. Maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahannya tersebut. Apakah masalah yang diangkat tersebut menarik? Nah, jika masalah tersebut menarik, apakah menjadi berguna dan dapat dipecahkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi kita harus melihat dari aspek permasalahan terlebih dahulu, ya. Jika peneliti ingin melakukan suatu penelitian. Lalu para peneliti harus melihat penelitian dari sudut pandang yaitu aspek penelitian. Yaitu penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti harus dapat menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan. Seperti apakah penelitian dapat memecahkan penelitian ini? Apakah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini cukup atau tidak? Lalu bagaimana biayanya? Apakah cukup atau tidak? Jadi hal-hal seperti ini harus dipikirkan aspek penelitiannya dari seorang peneliti. Selanjutnya bagaimana menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah. Setelah diuraikan di dalam latar belakang masalah, maka kita uraikan di identifikasi masalah. Biasanya diperhatikan seperti di bawah ini. Yang pertama, tuliskan sebuah kalimat pendek, tuliskan situasi masalah yang diamati. Nah, contohnya di sini penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Lalu yang kedua, tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang diamati. Lalu informasi-informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer yang tersedia di jurnal-jurnal penelitian baik secara cetakan atau online, perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah. Lalu lengkapi masalah dengan data tersebut ditambah dengan informasi dari berbagai sumber kepustakaan sehingga didapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Ya, jadi pada saat kita mengidentifikasikan masalah, biasanya kita ambil dari latar belakang masalah yang telah kita uraikan. Nah, dengan menggunakan sebuah kalimat pendek terhadap permasalahan yang sudah kita uraikan di dalam latar belakang masalah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rumusan masalah. Setelah tadi kita uraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, lalu masalahnya kita rumuskan atau rumusan masalah. Itu merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalahnya. Proses perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusannya dan signifikansinya, masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan-keluhan yang ada. Yang ketiga, masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir keadaan yang sedang diteliti. Suatu rumusan masalah umumnya diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya ingin dikaji atau dicari tahu oleh seorang peneliti. Selanjutnya, pertanyaan penelitian atau research question. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi, adanya fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Jadi memformulasikan sebuah pertanyaan penelitian yang kritis dan akurat merupakan salah satu hal penting dalam satu penelitian. Dengan pertanyaan yang bermakna dan memang dibutuhkan dalam permasalahan akan membuat suatu penelitian bisa berkualitas dan memiliki hasil yang bagus. Jadi pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti dalam sebuah proyek penelitian, di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu memecahkan masalah dari penelitian.
Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi. Pertama, antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Yang ketiga, apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Jadi pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut dengan fenomena mengenai gejala tertentu. Ya, dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metodologi penelitian seperti Marshall dan Rosman dan Creswell setidaknya membaginya menjadi 3 macam pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan bentuk deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya. Nah, untuk deskriptif ini dengan menggunakan kata tanya apa, lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian yang jenisnya kualitatif. Lalu yang kedua, eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam. Dan biasanya diawali dengan kata tanya bagaimana. Dan lazimnya untuk digunakan penelitian kualitatif. Lalu explanatoris, yaitu untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji. Dengan mengajukan pertanyaan, yaitu hubungan antara korelasi, pengaruh antara faktor X dan Y. Lazimnya, untuk explanatoris ini, untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif. Ya, selanjutnya kita lihat contoh untuk masing-masing pertanyaan penelitian dari jenis-jenis penelitian pertanyaan penelitian yang ada. Yang pertama, pertanyaan yang bentuknya deskriptif. Tadi diawali dengan kata apa. Contohnya misalkan apa aja strategi, ya apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya, ya dengan kalimat apa. Dan ini untuk penelitian yang jenisnya kualitatif. Lalu contoh pertanyaan eksploratif. Tadi dengan menggunakan awalan kata bagaimana. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah. Nah, ini juga untuk jenis penelitian kualitatif. Lalu pertanyaan eksplanatoris, yaitu bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf. Nah, ini untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertanyaan penelitian. Ya, setelah tadi kita bahas mengenai mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, serta identifikasi masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian. Sekarang coba kita lihat contoh dari penggambaran lengkap dari bagian yang ada ini. Nah, latar belakang masalahnya misalkan rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Itu adalah permasalahannya. Lalu rumusan masalahnya dikarenakan seringnya terjadi banjir jika hujan, rumusan masalahnya apa? Yang pertama, ternyata sambungan talang di belakang rumah bolong. Yang kedua, lantai rumah lebih rendah dari selokan sehingga menyebabkan banjir. Nah, rumusan masalahnya atau pertanyaan penelitiannya, yang pertama, bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong? Ya, berdasarkan rumusan masalah tadi. Sambungan talang di belakang rumah bolong. Berarti pertanyaan penelitiannya bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong. Lalu lantai rumah lebih rendah dari selokan. Nah, berarti pertanyaan penelitiannya bagaimana meninggikan lantai rumah. Nah, berarti jenis pertanyaan yang diajukan ini dengan menggunakan kata bagaimana. Berarti menggunakan jenis pertanyaan eksploratif. Nah, ini adalah contoh mengenai pertanyaan penelitian, ya. Dimulai dari menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, sampai dengan pertanyaan penelitian yang biasanya ada di dalam identifikasi permasalahan. Ya, demikianlah video pembelajaran mata kuliah metode penelitian Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nusa Mandiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.